Sariawan. Tapi sariawan tidak menghentikan kita untuk berkarya. Itulah pesan moral yang gue dapat dari lagu terbarunya Mamang Cashbor. Kenapa ya ada orang aneh-aneh mulu? Kenapa ya selera musikku aneh-aneh mulu ya? Mamang Cashbor, Revo dan Fauna. Lalu setelah kita tanyakan semua, kenapa istriku dulu mau ya nikah sama aku ya? Anyway, hari ini kita akan melanjutkan episode terbaru dari Nandain Apa Sih untuk buku Breaking the Spell dari Daniel C. Dennett. Jadi mari kita selesaikan tanda-tanda aku di mana aja. Kalau nggak salah terakhir aku tuh ngebahas 3 alasan kenapa manusia butuh agama. 3 fungsi agama bagi masyarakat. Melipur lara akan penderitaan kita dan meringankan ketakutan kita akan kematian, menjelaskan hal-hal yang tidak dapat kita jelaskan, lalu mendorong kerjasama kelompok di hadapan ujian dan musuh. Nah, 3 hal ini terakhir kita bahas. Kita next ke tanda berikutnya apa? Ya pokoknya kalau, tadi seru kok nggak dibahas, ya kalian nonton video sebelumnya. Oke, mantap. Dia udah mulai membahas tentang sejarah agama, dan tentu kalau kita ngomongin sejarah agama, kita nggak bisa lepas dari yang namanya animisme. Ini yang gue tandain tentang animisme. Animisme yang secara harafiah artinya memberi jiwa kepada sang penggerak, Latin anima. Nah, jadi animisme itu adalah praktik mengatributkan intensi secara berlebihan pada benda bergerak di lingkungan. Gitu. Jadi kalau ada benda nih ya ngelakuin sesuatu, terus kita memaknainya secara berlebihan. Nah, itulah adalah animisme menurut Daniel C. Dennett. Dia tuh ngasih contoh apa ya di sini ya? Oh iya ini ada, aku ingetnya aku belajar ini waktu di sekolah, di kuliah pendidikan. Ada yang namanya Skinner. Skinner tuh bikin sebuah eksperimen ya, merpati gitu, ditaruh di sebuah kandang, terus dikasih dikasih makanan secara random. Nah, lama-kelamaan si merpati ini akan mengatribusikan gerakannya terhadap pemberian makanannya. Jadi kayak merpatinya itu akan menari-nari gitu supaya dia dapat makanan. Karena waktu pertama kali dikasih makanan, dia inget, aku dikasih makan kenapa ya? Terus dikasih makan lagi, terus dia kayak menganalisis, oh polanya sama nih, pas aku gerak gini, aku dikasih makan. Gitu. Jadi dia mengira-ngira, akhirnya dia kayak menari-nari supaya dia dapat makanan. Nah, Daniel C. Dennett berargumen bahwa animisme itu berawal dari kecenderungan manusia melakukan hal yang sama kayak merpati tadi. Aku rasa sih, kita masih melakukan hal-hal seperti merpati tadi kayak di zaman sekarang juga masih ada gitu. Kita mencocok logikan sesuatu. Kalau ada kayak gini, oh artinya ini. Kayak kalau di kantorku tuh, kami menganalogikannya, kami bikin mitos kayak gini nih. Pokoknya kalau ada orang ngelakuin ini, nah tunggu aja berapa bulan dia pasti resign. Gitu. Aku yakin teman-teman juga sama. Punya tahayul-tahayul itu. Dari dulu, bahkan di semua makhluk, dari mulai hewan sampai manusia, kita punya cenderung untuk melihat pola, lalu membuat sebuah cocok logi. Animisme adalah mengatributkan pola-pola tersebut, atau gerakan-gerakan di alam ini, untuk sesuatu yang ilahi. I think zodiak itu pun juga startnya dari memberikan makna berlebihan pada sebuah pergerakan benda, ya kan? Lalu setiap tempat yang angker selalu ada pohon apanya. Nah itu kayak akhirnya ini pohon ini adalah tempat tinggalnya setan ini gitu. Nah itu kan juga sebenarnya memberikan makna yang berlebihan pada sebuah benda. Wait. Ini judul babnya bagus banget, yaitu membuat Tuhan berbicara pada kita. Jadi tadi kita sudah lihat bagaimana manusia menghimpun pengetahuan mereka tentang hal-hal yang ilahi, tentang hal-hal yang bersifat Tuhan tadi. Kalimat pertamanya, apa untungnya pengetahuan tentang Tuhan itu jika kita tidak dapat memperolehnya dari mereka? Bagaimana orang berkomunikasi dengan Tuhan? Nah, step pertamanya, leluhur kita itu membuat solusi cerdas, yaitu ramalan, prediksi. Dulu kan, mungkin kalau kalian di daerah-daerah ya, ada orang-orang yang bisa meramal cuaca gitu dari awan, dari pergerakan angin dan awan. Itu kan sebenarnya ilmu yang diturunkan. Mungkin orang zaman dulu
masih mikir, oh ini ada dewanya, atau ini ada kuasa ilahinya nih, yang bisa kita lihat dari tanda-tanda alamnya. Tapi ketika kita belajar sains, ya sebenarnya ada nih. Oh, kalau misalnya gunung berapi aktif, nanti akan ada bentukan langit seperti ini. Kalau misalnya hujan, bentuk langitnya akan kayak gini. Kalau misalnya akan badai, bentuk langitnya akan kayak gini. Jadi itu memang ada sainsnya. Cuman sebelum sainsnya sampai sana, kayak tadi kita sebutin di awal ya, fungsi agama salah satunya adalah menjelaskan sesuatu yang orang belum bisa jelaskan. Jadi orang akhirnya mengatributkan hal yang harusnya milik sains ini ke dewa atau Tuhan atau kuasa ilahi atau kuasa mistis. Nah, akhirnya orang-orang mulai mengatributkan pola-pola itu sebagai sebuah ramalan. Oh, kalau kamu ngelempar tulang, terus nanti keluarnya tulangnya kayak gini, nasibmu akan seperti ini. Gitu. Karena mungkin sebelumnya orang pernah ngelempar tulang, terus terbaca kayak gini, nasibnya begini. Begitu juga orang sebelumnya lagi, jadi kayak udah jadi pola, terus oh, ini bisa jadi ramalan. Nah, ini adalah bahaya ramalan menurut Daniel C. Dennett. Oke. Ini ada penulis namanya Julian Jaynes. Dia punya buku judulnya The Origins of Consciousness in the Breakdown of Bicameral Mind, 1976. Nah, menurut si Jaynes tadi, orang mengambil keputusan itu bisa karena menyukai hasil nubuatnya, sehingga melakukannya lagi dan lagi, sampai kemudian yang lain mulai meniru. Jadi orang lain juga mulai niru untuk mengambil nubuatan dari orang tersebut atau peramal tersebut. Lalu akhirnya orang menjadi biasa melakukan itu, walaupun tidak ada seorang pun yang tahu kenapa alasannya seperti itu. Nah, ini sekarang tuh kan yang masih populer kan tarot ya teman-teman ya. Ini tadi ngomong kalau zodiak cuman animisme, sekarang ngomong kalau tarot adalah scam. Susah bro. I think sama gitu. Awalnya orang ragu nih untuk membuat keputusan, lalu datang ke orang yang bisa meramal gitu ya, dengan orang yang mengaku dia paham pola-pola dunia ini bisa dibaca lewat benda-benda di sekitarnya, entah itu tulang, kartu, apapun. Lalu orang ini mengambil keputusan dengan ramalan tersebut. Ternyata keputusannya tepat, walaupun sebenarnya tanpa dia ngambil tarot ini pun atau ramalan ini pun, kalau dia keputusannya itu, ya keputusannya akan tepat-tepat aja, atau bahkan mungkin keputusannya salah tapi dia bisa beradaptasi dengan keputusannya. Anyway, intinya dia suka sama keputusan yang diambil sebelum dia yang diambil dengan cara sebelumnya dia berkonsultasi dengan peramal. Akhirnya dia datang lagi ke peramal itu, datang lagi dan datang terus untuk membuat keputusan bersama dengan peramal itu. Nah, akhirnya orang lain ngikut untuk ikut diramal juga. Dan ramalan ini menjadi disukai oleh orang sampai akan jadi populer, dan ketika populer itu orang-orang udah nggak tahu lagi sainsnya itu di mana atau kenapa dia bisa percaya sama si ramalan ini. Yang jelas ramalannya manjur. Oh, aku lupa Piala Dunia yang kapan. Kita kayaknya aku tahu, aku kan nggak ngikutin bola ya. I don't like sports at all. But if I'm not mistaken, at some point in our history, orang itu meramal siapa pemenangnya pakai hewan. Jadi kayak hewan nih, kayak dikasih makanan gitu ya, terus dia makan kubu yang mana nih. Nah, yang dimakan kalau nggak salah yang menang atau yang kalah. Anyway, pokoknya kita meramal kemenangan Piala Dunia pakai hewan. Dan beberapa kali hewan itu ramalannya bener. Akhirnya orang suka dong dengan ramalan hewan ini. Dan makin banyak orang yang bertaruh dengan menggunakan asasnya adalah hewan ini. Nah, kurang lebih kayak gitu fenomenanya teman-teman. Bayangin kalau hewan ini nggak pernah salah. Nunggu berapa kali dia benar sampai orang-orang percaya bahwa hewan ini memang punya kekuatan mistis. Nah, jadi kan tadi babnya dulu ngomongin evolusi agama seperti apa. Dari mulai yang animisme sampai ke ramalan gitu ya. Sebelum ini kalimatnya bagus banget nih.
sebelum semuanya ini membawa kita pada agama yang terorganisasi, tapi kita dibawa pada yang akan kita sebut sebagai agama rakyat atau folk religion. Jenis agama yang tidak punya kredo tertulis, tidak punya teolog, tanpa hierarki pejabat. Nah, kalau agama yang sekarang, itu kan sudah ada instansinya. Kayak kalau Katolik itu lebih jelas lagi tuh instansinya. Ada Bapak Paus, Uskup, dan lain sebagainya. Ada buku-buku teologi yang menjelaskan teologi kita kenapa. Ada kitab sucinya. Sehingga agama kita itu tertulis. Nah, agama-agama awal mula itu nggak ada tulisannya. Hanya sistem kepercayaan aja. Kayak, apa ya? Aku nggak tahu ya agama-agama. Aku kan juga nggak, pengetahuanku nggak banyak ya, sumpah. Tapi, menurut buku ini agama-agama awal itu pasti bentukannya kayak mitos yang diturunkan lewat mulut ke mulut, terus kepercayaan sesimpel kayak jangan kencing di pohon nanti kamu kerasukan. Itu kan sebenarnya bentuk agama awal. Nggak ada tuh teologinya kayak ini kerasukan siapa, arwah siapa yang merasuki kita, lalu bagaimana arwah ini bisa lepas, mantranya apa supaya arwah ini bisa lepas. Nggak ada, tapi kepercayaannya ada nih arwahnya mungkin dari leluhur kita gitu, atau orang-orang yang meninggal di zaman dulu. Nah, dia nempel di pohon, maka dari itu jangan kencingin di pohon. Nah, ini aku coba ya bacain lengkap. Nih, seperti kisah rakyat, ajaran agama rakyat sedemikian tersebar sehingga lebih baik kita katakan bahwa agama itu tidak punya pengarang sama sekali, walaupun pengarangnya bukannya tidak diketahui. Seperti musik rakyat, ritual dan lagu agama rakyat tidak punya pencipta. Tabu dan perintah moral lainnya tidak punya pihak yang memberikan keabsahan. Aku nggak tahu ya apakah ini ada, tapi di Jawa itu ada legenda Nyi Roro Kidul, ada Dewi Sri. Aku nggak tahu ini asalnya dari mana, tapi kan ini jelas agama rakyat nih. Rakyat punya satu sosok yang istilahnya didewakan, entah dia memberikan kebaikan atau keburukan. Tapi rakyat tahu bahwa kita harus menghormati sosok ini. Yang kebenaran apakah sosok ini ada atau enggak, sudah jelas nggak ada dong. Nggak ada Nyi Roro Kidul kan? Nggak mungkin ada. Hanya mitos itu. Kalaupun ada, kita juga nggak tahu ngebuktiinnya keberadaannya gimana. Kayak Nyi Roro Kidul kan bukan sosok historis yang tercatat ada fisiknya, terus meninggal kapan. Dia kan sosok mistis yang nggak mati-mati gitu kan, sampai hari ini masih ada, terus menculik orang yang berbaju hijau di pantai gitu kan. Padahal kalau kamu mau main di pantai selatan Jawa yang ombaknya kayak itu, kamu mau pakai baju LGBT, pelangi juga keseret. Aku nggak tahu nanti aku sempat nandain tentang meme atau enggak ya. Tapi sebenarnya ini nyambung sama yang ditulis sama, pokoknya kayaknya antropolog di US tuh udah sepakat dengan menggunakan kata meme. Aku mau coba ceritain tentang meme aja ya sebelum kita lanjut ya. Aku nggak tahu nih nandainya di mana, tapi kayaknya kok udah mulai ada pembahasan tentang penurunan budaya. Jadi meme itu kalau nggak salah yang bikin tuh awalnya namanya Richard Dawkins kalau nggak salah ya. Meme itu adalah sesuatu yang begitu menariknya sampai aku merasa semua orang perlu tahu. Dan meme ini diteruskan dari generasi ke generasi. Makanya kita punya 9gag gitu kan, itu kan isinya meme semua. Meme itu ya itu sesuatu yang menarik sekali dan aku pengen semua orang tahu. Udah. Dan meme yang sekarang ya bener itu meme. Cuman di sini di buku-buku antropologi gini ya kayak Breaking the Spell, The Righteous Mind, meme itu diatribusikan sebagai sesuatu atau unit kebudayaan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Seiring kebudayaan manusia berkembang dan masyarakat menjadi semakin reflektif, agama rakyat bertransformasi menjadi agama terorganisasi, landasan mengambang bebas dari rancangan-rancangan sebelumnya dilengkapi, dan kadang-kadang digantikan oleh alasan-alasan yang dirangkai secara cermat dan seiring ajaran agama menjadi terdomestifikasi. Jadi,
dari kepercayaan-kepercayaan tadi, mulailah orang punya ritual dong. Dan ritualnya ini turun-temurun seperti meme tadi. Orang tuanya punya ritual, akhirnya ritual diteruskan ke anaknya. Karena kan nggak tertulis ya teman-teman ya. Karena kan nggak ada tulisannya nih. Nggak seperti gereja yang sekarang itu ada apa ya? Ada dokumennya tuh. Misa harus seperti apa gitu kan. Bahkan itu pun berevolusi. But anyway, ketika nggak ada tulisannya, akhirnya masyarakat tuh ritualnya awalnya segini ritualnya. Lalu semakin turun ke bawah, ritualnya semakin lengkap. Semakin panjang mungkin, atau semakin pendek karena ada beberapa hal yang udah nggak relevan lagi dibuang. Ada beberapa hal dari ritualnya yang bisa kayaknya udah nggak relevan sama zamannya dibuang. Atau ada beberapa hal yang bisa menambahkan kesakralannya akhirnya ditambahkan. Terus ritualnya ini mulai dijustifikasi kenapa ritual kita harus seperti itu, memberikan alasan-alasan kenapa ritualnya harus seperti itu. Lalu akhirnya agamanya terinstitualisasi. Apa sih? Lalu akhirnya agamanya itu menjadi agama yang lebih konkret, lebih terorganisir. Nah, mulai tuh ada pencatatan. Oh, kita kalau mau menghormati ini, caranya harus ngasih ini sama ini. Gitu, mulai ada tuh ritus-ritus yang dipatenkan. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Berarti nih hari ini topik kita adalah ngomongin sejarah agama dan bagaimana agama bisa tercipta di masyarakat. Seperti tagline buku ini ya, tagline-nya kan adalah agama sebagai fenomena alam. Jadi, kalau tadi kita lihat, penciptaan agama sendiri itu tidak terlepas dari bagaimana manusia merespon alam, lalu akhirnya menciptakan ritual-ritual untuk menjustifikasi apa yang mereka percaya. Jadi kita nggak perlu membenci agama lain, bahkan kalau perlu kita harus mempelajari kenapa agama-agama lain itu ada, dan dari mana asalnya, historinya seperti apa, secara kultur berkembangnya seperti apa, supaya kita bisa makin paham sama golongan yang mungkin bukan golongan kita. Karena kalau balik lagi ke The Righteous Mind, yang terpenting dalam hidup ini supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks, ya kita harus mau mendengarkan orang-orang dari seberang, supaya ilmu mereka masuk ke kita, ilmu kita masuk ke mereka, terus kita ketemu di tengah, cari jalan tengahnya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks di dunia ini. Wah, ini nextnya seru banget sih, ini masih tebel. Aku nggak tahu ini bakal jadi berapa episode teman-teman, tapi aku mau komitmen juga untuk nyelesain buku ini. Kalian jangan lupa buat beli bukunya di Gramedia, harusnya masih ada. Karena kalau kalian cuma dengerin aku, kalian nggak lengkap nih pemahamannya. Aku cuma ngelompat-lompatin aja, ini banyak nggak aku tandain soalnya. Yang aku tandain yang cuma kayak, wah ini seru nih gitu. So, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.